lampu-lampu, sudahlah kita cek semuanya bahwa mobil ini sudah siap untuk dipakai jarak jauh alias mudik. Sebelum kita berangkat, sahabat Banindo, dimanapun Anda berada, ya. Kali ini saya mau memberikan tip-tip cara-cara bagaimana merawat kendaraan sebelum untuk dipakai di perjalanan jauh atau untuk mudik, ya. Minimal apa yang bisa dilakukan oleh semua orang, dilakukan oleh pribadi tanpa harus pergi ke bengkel. Minimal hal-hal yang sifatnya prinsip, yang kadang-kadang mobil ini akan menyusahkan kita kalau mobil ini akan bermasalah di tengah perjalanan. Ya, yuk kita lihat penjelasan saya agar bisa dipakai di teman-teman semuanya. Yuk kita cek di ruangan mesin terutama. Kita buka kap motor. Ya, kita pertama kali lihat ini ruangan mesin ya. Ya, pertama kita lihat oli mesin dulu ya pertama ya. Ya kalau mesin pertama kali adalah oli mesin ya. Olinya harus cukup ya. Diganti kalau perlu, kalau udah hitam diganti ya. Ini oli mesin, kemudian oli rem. Kemudian oli rem. Ini oli rem ini penting ya. Kalau oli rem kurang, ini bahaya banget. Oli rem kurang ini bisa fatal, mengakibatkan rem tidak berfungsi atau blong. Wah, ini sangat bahaya. Ini minyak rem penting ini ya. Nah, kemudian sistem pendingin ini. Sistem pendingin ini penting banget, bukan hanya penting tapi sangat penting karena ketika terjadi kurang airnya maka akan terjadi overheat, panas. Nah, saya punya pengalaman ini, lagi mudik ternyata airnya habis, akhirnya mogok di jalan. Waduh, menyusahkan, jangan sampai terjadi. Nah, untuk di pendinginan ini pertama air radiatornya kita harus cek ya. Air radiator itu harus cukup. Air harus cukup. Kemudian periksa selang-selangnya. Selang-selang ini tidak boleh rembes atau udah nggak kenyal atau keras. Kalau keras itu menandakan itu bahaya. Sebaiknya segera dilakukan penggantian ini. Ini selang ini ada selang atas, selang bawah ya di sana. Tapi ini sebagai contoh saja, ini masih layak pakai. Jadi ini kalau udah nggak layak, sebaiknya segera diganti. Kemudian periksa tanda-tanda kebocoran. Biasanya kalau radiator itu ada bercak-bercak putih, ya seperti bekas kapur atau sabun gitu. Itu menandakan bahwa ada kerembesan atau kebocoran di dalam sistem pendingin. Ini sangat penting guys, jangan sampai terlewatkan karena pendinginan ini sangat penting untuk sebuah mesin mobil, untuk terjadinya kelancaran mesin. Berikutnya kita cek saringan udara, kita pastikan ya udara ini harus bersih ya. Kita bisa bersihkan sendiri, kita copot gampang, kita bersihkan pakai udara. Kalau nggak ada kita mampir di tempat-tempat tambal angin. Berikutnya air aki. Ya, air aki ini penting nih untuk yang basah ya. Kalau kering berarti nggak perlu ada air aki. Cek, pastikan tidak boleh ada terminal kendor ya. Nggak boleh ada terminal kendor. Kalau terminal akinya kendor ini sangat bahaya karena bisa menyebabkan starter tidak terjadi atau kek tidak bisa starter. Ini nggak boleh. Untuk cek kondisi aki ini sebetulnya harus pakai alat ya. Harus pakai alat. Kalau pakai alat itu bisa ketahuan itu masih berapa persen. Tapi bagi sahabat-sahabat semuanya bisa ngecek secara manual. Sebagai contoh, starter 3 kali dengan pakai lampu beban, dengan beban lampu, kemudian di starter 3 kali. Kalau 3 kali tidak kuat starter, maka itu menandakan ciri-ciri baterai sudah mulai lemah. Ini segera diganti, karena ini sangat bahaya ketika tidak kuat starter di jalan macet atau di pertengahan jalan yang tidak ada orang. Ini sangat bahaya. Ini salah satu tip untuk di aki ya. Kemudian periksa oli gigi ya, oli gigi juga penting. Dan yang paling penting tidak ada rebesan, bocor-bocoran, tidak ada
rebes oli, rebes minyak rem, power steer ya. Ini ada power steer ya. Ini nggak boleh ada rebesan karena kalau rebes oli ini sangat bahaya ya. Berikutnya wiper, air wiper nih ya. Air wiper ini juga penting karena kalau pas hujan atau hujan kecil akhirnya wipernya kotor, tidak bisa melihat perjalanan jauh sehingga bahaya. Nah, ini sangat penting, air wiper harus selalu diisi ya. Nah, ini kemudian selanjutnya jangan lupa cek kaki-kaki. Kaki-kaki itu ada rem, ada tirot, ada bearing, ada laker, ada fleksibel link stabil atau pusing-pusingnya. Kita periksa ya, kita dengan cara didongkrak, kemudian kita cek tirotnya ada yang oblak atau tidak. Atau kalau untuk pastinya kita tes di jalan rusak atau di jalan bergelombang, sehingga kita bisa merasakan ada sesuatu bunyi atau bunyi-bunyi yang aneh apa tidak. Kalau ada bunyi yang aneh atau tidak nyaman, maka kita harus segera periksa ke bengkel atau minimal kita dongkrak apa yang kendor. Kita cek pasti ada ketahuan ya. Di dalam kaki-kaki ada satu rem ya. Rem ini penting banget guys. Ya. Rem ini penting karena kalau nggak ada kampas rem maka nggak bisa berhenti. Ini bahaya. Nah, ini saya tunjukkan rem yang masih bagus dengan rem baru dan rem bekas ya. Ya ini salah satu contoh rem yang sudah tipis, sudah tipis, sehingga ini kalau dipaksakan berangkat mudik ini sangat bahaya. Coba kita bayangkan, kita bandingkan dengan kampas rem yang masih baru, ya. Kalau baru nih ketahuan ya, kalau baru itu masih utuh, masih tebal, masih mulus. Ini adalah contoh kampas rem yang masih baru yang masih layak atau memang harus dipakai. Berbeda dengan kampas yang sudah usang atau udah habis. Ini udah besi ketemu besi sehingga tidak bisa terjadi pengereman. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu ketika mengetahui ada kampas rem harus segera diganti. Kemudian cara memilih kampas rem. Ada sedikit tip bagaimana cara memilih kampas rem ya. Kampas rem ini kalau mau bagus pasti yang ori ya. Ori. Kalau yang ori pasti bagus. Tapi ada harga, ada kualitas. Kalau kualitasnya bagus pasti harganya lumayan mahal ya. Tapi jangan khawatir, di luaran banyak kampas rem atau material lain yang merek lain. Tidak harus pakai merek ori. Kalau mau bagus pakai orinya ya. Tapi kalau mau pakai yang merek lain bisa dengan merek-merek tertentu ya. Kita nggak perlu sebutkan merek. Tapi bukan palsu ya. Berbeda dengan palsu. Palsu beda. Nah, palsu ini di kardus tertulisnya contohnya Toyota. Tapi ternyata barangnya bukan Toyota. Itu namanya palsu. Itu palsu ya. Tapi kalau merek lain beda. Merek lain adalah produsen membuat kampas rem atau material-material lain dengan merek tertentu dipakai untuk kendaraan tertentu. Ini merek lain. Itu bukan palsu. Itu banyak merek. Tapi bagi sahabat-sahabat yang pengen tahu bagaimana mencari spare part yang murah, bagaimana mencari spare part yang tidak mahal tapi berkualitas, bisa berkonsultasi di Bandindo Otomotif. Insya Allah akan ketemu solusinya. Ini bagaimana cara ngecek rem. Tidak kalah pentingnya adalah untuk berikutnya cek lampu-lampu ya. Semua lampu. Lampu depan ya, jangan sampai ada yang redup atau kurang terang. Ya, ini akan membahayakan perjalanan ya. Kedua, fog lamp juga harus nyala karena ini sangat berpengaruh pada jalan yang berembun ya, atau saat hujan ini penting, nggak boleh mati nih fog lamp. Kemudian lampu belakang ini penting karena kadang-kadang kita lalai untuk ngecek lampu belakang. Bahkan kalau lampu belakang ini ketika mati membahayakan orang lain ya. Kalau orang lain bahaya, nggak lihat kendaraan kita, maka bisa terjadi yang tidak kita harapkan atau numbur bagian belakang kita. Ini jangan sampai terjadi ya. Setelah kita periksa bagian luar, ruangan mesin sudah, ruangan lampu-lampu sudah, kita beralih ke ruangan dalam ya. Pastikan AC normal gitu ya. AC harus normal, dingin sehingga kita
nyaman saat berkendara, sehingga kita nggak terjadi kepanasan ya. Untuk AC mudah guys, ya cek ya, ada filter di sini, filter AC kita cukup mudah dibuka lacinya, di dalam itu ada filter AC, cukup kita bersihkan sendiri tanpa harus ke bengkel. Ini di AC. Nah, kemudian indikator harus normal semua supaya kita memudahkan di dalam perjalanan, baik lampu sen ataupun lampu indikator lain. Ada juga lampu interior, jangan sampai ada yang mati. Spion guys, ya spion ini. Spion itu nggak boleh ada yang samar-samar, harus jelas, ya. Baik spion samping, kanan kiri atau spion dalam, ini harus jelas. Supaya kita bisa melihat berkendara yang di belakang kita, baik yang di arah belakang lurus maupun di belakang samping. Jika kita ketika kita mau nyalip, kita jelas mobil-mobil yang ada di sekeliling kita. Jadi itu kira-kira yang perlu diperiksa. Jadi untuk mobil-mobil yang mau perjalanan jauh, jangan sampai lupa memeriksa kendaraan. Kalau kalian tidak bisa meriksa sendiri atau males lah, cukup kontak Banindo Otomotif, serahkan saja ke teknisi Banindo. Insya Allah teknisi Banindo siap memeriksa dan membantu kendaraan Anda agar siap dipakai untuk perjalanan jauh. Ya. Alhamdulillah guys, setelah kita melakukan pemeriksaan bagian luar, bagian dalam, bagian lampu-lampu, sudahlah kita cek semuanya bahwa mobil ini sudah siap untuk dipakai jarak jauh alias mudik. Sebelum kita berangkat, ya, marilah kita berdoa agar di perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum.